siang, saya bernama Famati Bule, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Hari ini Senin 19 Juli 2021 melaksanakan UKIN praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Mandehe, Kecamatan Mandehe, Kabupaten Nias Barat. Terima kasih. Selamat siang. Sehat, Pak. Apa kabar? Sehat. Ini kita belajar matematika dan sebelumnya seperti kebiasaan kita, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Siapa? Nah, silakan anak kami Alda. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan dari kebaikan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami. Ya Tuhan, tiada yang melasi dari kami selain memuji nama-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami minta apa yang kami minta, kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ya Tuhan, ampunilah dia supaya tidak dapat menjadi penghalang berkat bagi kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat menanamkannya di hati kami agar menjadi bekal di masa yang akan datang. Hanya ini doa kami, sekat ini kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak kami, sebagai kebiasaan kita sebelum melanjutkan proses pembelajaran kita, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional. Maka kepada anak kami, siapa yang bisa memimpin kita menyanyikan satu lagu wajib nasional? Siapa? Baik, kepada anak kami Siesto, silakan. Kepada teman-teman yang lain, anak-anak kami silakan berdiri di tempat masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Kita awali semester 1 setelah kita liburan beberapa minggu yang lalu, dan kita hari ini masuk untuk mata pelajaran matematika sebagai tahun ajaran baru, ya kan? Ya. Jadi kita awali dengan bab 1 matematika. Dan namun sebelumnya juga kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang telah mulai dengan sukses belajarnya selama 1 tahun hingga pada hari ini kamu bisa menikmati bangku kelas 9, ya kan? Ya. Nah, dengan itu kamu tetap semangat belajar. Ada satu kata motivasi yang kamu ingat-ingat yang Bapak sampaikan. Dan ini kata motivasi ini mengatakan bahwa matematika itu bukan tentang angka, persamaan, perhitungan, atau algoritma, tetapi ini adalah tentang pemahaman. Jadi bahwasanya matematika ini kita perlu harus lebih memahami atau harus lebih fokus memahami. Jadi bukan dalam artian kita ini harus menghafal angka-angkanya, itu tidak mungkin, ya kan? Ya. Jadi apa yang perlu adalah kita fokus
memahami seperti kita saat ini sedang melaksanakan proses pembelajaran, maka kita harus fokus dengan mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi kita, maka kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Untuk bab 1 kita matematika kelas 9 semester 1 ini kita ada beberapa bab, namun kita awali dengan bab pertama, dan di bab pertama itu terbagi beberapa pokok pembahasan. Maka untuk mengawali pokok pembahasan pertama, inilah dia. Jadi tujuannya atau tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama nantinya adalah kita menguraikan operasi bilangan berpangkat bulat. Dan yang kedua, kita bisa membuktikan hasil perpangkatan suatu bilangan itu. Dan yang terakhir nanti bagaimana kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kenalan kami. Kamu pasti pernah mempelajari di mata pelajaran IPA mengenai tata surya, pernah kan? Pernah. Nah, tata surya di sini ada gambarnya sama Bapak. Ini adalah salah satu planet atau ada dua terlihat planet di slide Bapak. Itu terdiri dari planet Bumi dan apa? Dari, ya kan? Ya. Nah, sekarang tahukah kamu berapa jarak planet Bumi ke matahari itu? Nah, silakan si paling depan aja dulu, si Jonathan. Jarak antara planet Bumi dengan matahari yaitu sekitar 149,6 juta kilometer. Iya, misalnya kita menulisnya, ya, kalau kita misalnya menulisnya berarti sekitar 149,6 juta kilometer. Kan begini kan? Ya. 149,6 juta kilometer. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Kan ini terlalu banyak, terlalu panjang angkanya, kan begitu kan? Ya. Ya, paling belakang ada dulu si apa tadi, siester. Bagaimana caranya? Cara menyederhanakan penulisan bilangan tersebut dengan mengungkapkan bilangan tersebut. Iya, benar sekali. Ya, caranya adalah dengan kita melakukan pemangkatan terhadap bilangan tersebut. Jadi kita pangkatkan, ya seperti tadi 159,6 juta kilometer itu kita pangkatkan angkanya, angka bilangannya, ya misalnya 149,6 kali 10 pangkat 6. Kan? Ya. Nah, ini dia, sehingga dia sedikit menjadinya tulisannya, kan? Ya. 1496 kali 10 pangkat 6. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tentu kita bertanya, ya kan? Ya. Bagaimana kita bisa memahami konsep daripada bilangan berpangkat ini, ya kan? Ya. Nah, sekarang ikuti langkah-langkah yang Bapak buat. Sebelumnya kemarin sudah saya memesan gunting sama kamu, ya kan? Ya. Mungkin tadi di tata usaha sudah kamu ambil APS kan? Ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana memahami konsep daripada bilangan berpangkat dengan kita bermain gunting-guntingan dan menggunting kertas APS, ya. Seperti sama Bapak juga di sini. Sudah? Langkah-langkahnya lihat di slide Bapak. Langkah pertama, sediakan selembar kertas serta sebuah gunting, sudah kan? Sudah kan? Ya. Nah, baik. Langkah kedua, kamu lipat kertas itu menjadi dua bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipat. Nah, begini. Perhatikan. Jadi saya anggap atau saya minta kamu satu-satu baris waktu ini melaksanakannya. Sudah? Sudah? Jadi kamu gunting. Ingat bahwa atau tulis di buku catatanmu bahwa guntingan pertama ini terbagi berapa kertasnya? Kertas APS-nya? 2. Terbagi 2. Sudah?
Sudah? Sekarang langkah keempat, langkah keempat, tumpuklah hasil gunting kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain seperti semua bapak. Rapatkan. Sudah? Rapatkan. Sudah? Langkah kelima, berikan kertas tersebut kepada temanmu berikutnya yang ada di belakangmu ya, yang ada di belakangmu. Lalu lakukan langkah ketiga sampai langkah kelima secara berulang sampai ke temanmu pada kursi paling belakang. Jadi lakukan sekarang juga, silakan. Ingat pengguntingan pertama tadi ada 2 lembar kan, jadinya kan. Kemudian pengguntingan kedua nanti berapa jadinya? Berapa jadinya kertas itu setelah kita pengguntingan kedua? 4. Lanjut over ke belakang sama temanmu yang di belakangmu. Sudah lipat dan gunting. Berarti ini pengguntingan ketiga kan? Ya, berapa hasilnya pengguntingan ketiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar sekali, 8. Baik. Sudah, setelah itu over ke belakang. Berarti itu pengguntingan keempat. Ya. Pengguntingan keempat. Setelah kamu gunting, hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, setelah itu over ke belakang. Lipat dan gunting lagi. Setelah kamu gunting, hitung berapa jadinya potongan kertas itu. Berapa? 30? Nah, baik. Betul, 32. Nah, berarti kamu sudah memahami langkah-langkah tersebut. Sekarang kita isi tabel yang telah Bapak buat di slide. Sekarang saya tanya, untuk pengguntingan pertama tadi daripada kertas itu berapa? 2. Untuk pengguntingan kedua berapa? 4. Untuk pengguntingan 3 berapa? 8. Untuk pengguntingan 4 tadi berapa? 15. Untuk pengguntingan 5 tadi berapa banyak? 22. Nah, sekarang yang perlu saya Bapak tanyakan, kalau kita misalnya melakukan perkalian berulang pada bilangan-bilangan hasil daripada pengguntingan kita tadi, misalnya bilangan 4. Kalau misalnya kita lakukan perkalian 2, berapa kali angka 2 bisa? Berapa? 2 kali ya? Ya. 2 kali 2. Untuk misalnya untuk bilangan 8, berapa kali si 2 bisa kita kalikan? 3. 2 kali 2 kali 2. Untuk bilangan 16, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Untuk bilangan 32, 5 kali ya? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, ya kan? 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16 kali 2, 32. Nah, baik. Nah, sekarang setelah kita isi hasil daripada pengguntingan kertas kita, sekarang apa yang kamu temukan selain yang sudah kita isi? Apa yang kamu temukan daripada pengguntingan kertas tadi? Ya, silakan secara Banyak kertas hasil pengguntingan diperoleh 2 kali lipat daripada hasil pengguntingan sebelumnya. Ya, silakan duduk. Terima kasih, benar sekali bahwa banyaknya pengguntingan hasil daripada pengguntingan yang pertama misalnya, maka 2 kali lipat daripada hasil pengguntingan yang berikutnya. Misalnya tadi kan pengguntingan pertama kita lihat bahwa hasilnya ada 2. Maka pengguntingan kedua terlihat bahwa
hasilnya ada 4 ya kan? Ya. Itu menunjukkan bahwa 2 kali lipat daripada pengguntingan sebelumnya. Bagus, benar sekali. Ya. Seterusnya, setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, maka sekarang kita amati. Coba kamu lihat ini, selain yang Bapak tampilkan, untuk menemukan bagaimana menemukan notasi pangkat. Nah, ayo amati. Coba kamu lihat. Nah, apa yang kita lihat di situ bahwa bilangan berpangkat. Nah, misalnya 5 pangkat 3 itu merupakan perpangkatan dari 5. Sehingga bilangan 5 ini dinamakan basis atau bilangan pokok. Sedangkan bilangan 3 itu dinamakan eksponen ya, atau pangkat. Benar sekali. Nah, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Nah, baik. Kalau sudah jelas, sekarang kita silakan buka LKPD-mu yang telah Bapak bagikan. Sekarang kita mengerjakan LKPD untuk lebih memahami daripada materi kita pada hari ini. Dan sebelumnya perlu juga kita bagi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD yang telah Bapak bagikan. Untuk kelompok pertama, kita mulai dari si Murni, kemudian si Melda, kemudian si Febri, kemudian si Beni, kemudian si Jestri. Oke, kelompok 2 mulai dari si Carlan, kemudian Chelsea, kemudian si Marni, kemudian Tiara, dan Melda Resya. Ya, Resya. Terus kelompok 3 si Dewi, Alda, kemudian si Nestapa, dan Esther. Siapa yang belum Bapak sebut nama? Kelompok 1 ada orang? Murni, Melda, Deni, oh Febri. Iya ya. Sekarang si Jonathan pindah ke kelompok 3. Sekarang silakan kamu bergabung dengan kelompokmu. Ingat, selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Silakan menuju kelompok masing-masing. Bagaimana anak-anak? Ada yang perlu ditanya? Ada yang masih terkendala menyelesaikan soalnya? Bagaimana? Sudah bisa? Sudah selesai? Baik, kita kasih waktu sekitar 2 menit lagi ya menyelesaikannya ya. Kalau ada yang mau ditanya silakan yang selesaikannya. Ya, Pak. Bagaimana, sudah siap? Sudah? Kelompok 1 bagaimana, sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Baik. Kalau sudah, maka sekarang kita presentasikan masing-masing kelompok hasil daripada diskusi kamu. Untuk kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 3 yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1 mempresentasikan kegiatan 3
Kemudian untuk kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 2 di LKPD, dan untuk kelompok 3 mempresentasikan kegiatan 1. Bagaimana, sudah dipahami? Baik, sekarang silakan presentasikan kelompok 1 yang pertama. File hasil kerja kamu silakan bawa ke sini biar kita tampilkan di slide. Dan kepada kelompok yang lain nanti silakan diperhatikan, dan jika ada yang perlu nanti kita bahas maka akan kita bahas. Nah, siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Nah, baik. Tadi apa suruh kegiatan? 3. Ya. Nah, baik, silakan. Ada soal, aku adalah bilangan apabila aku di pangkat ketiga ditambah bilangan 888 menjadi 8.888. Aku adalah bilangan yang titik-titik. Silakan. Udah duduk aja di kursi, nggak apa-apa. Siapa operatornya? Oke, silakan Murni presentasikan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di slide. Dekat sini aja. Terlihat kan? Ayo, udah. Jadi saya menjawabnya, misalkan bilangan tersebut X. Tolong dibesarkan sedikit biar apa? Ya, udah. Geser. Terlihat? Misalkan bilangan tersebut X. X pangkat 3 tambah 8.188 sama dengan 8.888. X pangkat 3 sama dengan 8.888 kurang 8.888. X pangkat 3 sama dengan 800. 3 angka 8.000 sama dengan 20. Jadi nilai aku adalah bilangan 20. Nah, baik, itu untuk soal latihan 1. Sekarang untuk latihan 2, silakan langsung penyelesaiannya. Coba lagi di atas. Oke. Penyelesaiannya virus awal atau A sama dengan 1. Ditanya banyak virus dalam tubuh manusia setelah meninggal. Oke, lagi ke atas. Nah. Jawab, banyak susu atau N. 6 jam sama dengan 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. N sama dengan 360 menit dibagi 30 menit sama dengan 12. Kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mempresentasikannya. Setelah kami mengikuti langkah-langkah hasil pembuktian, jadi banyak hasil pembuktian 2 kali lipat dari hasil pembuktian sebelumnya. Kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang tertera dari LKPD. Untuk kegiatan 2, pengguntingan yang ke-1 banyak kertas sekat. Pengguntingan yang kedua bisa diuraikan 4 kali 4 sama dengan 15. Dan pengguntingan yang ketiga bisa diuraikan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 24. Demikianlah hasil presentasi kami. Kesimpulan dari kami yaitu dari kelipatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan yang ke-1. Demikian saja presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kelebihan kami, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Allah. Baik, setelah kita selesai mempresentasikan kelompok masing-masing dan sekarang kembali ke tempat semula. Silakan kembali ke tempat semula. Sekarang kita
simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang saya persilakan anak-anak kami. Silakan berikan tanggapanmu apa kira-kira yang bisa kita simpulkan pada materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa? Nasi Ben dulu yang di belakang. Perpakatan adalah pekerjaan berulang dari suatu bidang yang sama. Iya, silakan duduk. Pertama yang harus kita perhatikan atau yang harus kita ingat bahwa perpakatan itu adalah merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ada lagi? Yang paling belakangan dia Sitiara. Bilangan pokok dalam satu perpakatan disebut basis. Ya benar. Berarti tadi sudah kita singgung pada materi kita bahwa bilangan pokok dalam suatu perpakatan itu disebut basis. Itu perlu juga diingat. Seterusnya ada lagi? Ya, yang paling depan sebut nih. Besar juga suaranya. Silakan. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Ya benar juga. Ya, bahwa bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen. Itu jangan lupa ya. Atau bilangan apa? Pangkat. Ada lagi yang bisa kita simpulkan? Ya, di tengah. Di belakang tadi sudah, depan sudah, sekarang di tengah. Sejalan. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A dengan perbilangan positif. Ya, benar juga bahwa ingat di materi kita tadi di bahan kerja kamu sudah Bapak buat bahwa bentuk umum daripada perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A dengan N adalah bilangan bulat positif. Nah itu dia yang harus kamu ingat-ingat di rumah dan kamu ulangi pelajarinya di rumah dengan ada buku panduan kamu di buku paket. Untuk selanjutnya nanti pada minggu depan kita akan mempelajari mengenai tentang perkalian pada perpakatan. Dia ada di halaman 12 buku paket ya. Halaman 12 buku paket. Ya, pembahasan 1.2 perkalian pada perpakatan. Nah baik, setelah kita selesai membahas materi kita pada hari ini, maka kita akhiri sebagaimana tadi kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sekarang kita juga mengakhirinya dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan Si Jonathan. Teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih berikan kepada kami. Dari tadi kami memulai pelajaran kami hingga sampai kami mengakhirinya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami bisa di tempat ini. Tolong kami perjalanan Tuhan supaya kami bisa sampai di rumah kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Kira-kira begitulah materi pembelajaran kita pada hari ini dan selamat siang.